Nah, jadi aku menyikapi kegagalan aku dari tahun ke tahun tuh dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku. Perkenalkan, nama aku Rani Budianti. Aku seorang nutrisionis yang alhamdulillah lulus seleksi CPNS angkatan 2019. Kali ini aku mau sharing ke kalian tentang pengalaman aku mengikuti seleksi CPNS, karena aku nggak ikut cuma 1 kali ataupun 2 kali, tapi aku ikut sampai 3 kali baru lulus. Jadi simak terus ya pengalaman aku sampai akhir. Pertama kali aku ikutan CPNS itu tahun 2017. Waktu itu seingat aku hanya kementerian dan lembaga pusat yang membuka seleksi CPNS. Aku ikut ke Kementerian Kesehatan. Aku mengirim dan mengisi berkas-berkas dengan baik sampai akhirnya lulus administrasi, alhamdulillah. Terus pengalaman yang paling berkesan dari penerimaan seleksi CPNS yang pertama kali aku ikutin ini, aku dapat ujian hari pertama dan sesi pertama. Itu tuh kayak nggak kebayang gitu ya. Tapi dari proses administrasi ke ujian itu lumayan sih jedanya untuk belajar gitu. Nah, pertama kali aku ikutan seleksi CPNS, aku langsung beli buku yang setebel ini. Nah, setebel ini dan ini. Ini 3 tahun tuh belum habis sampai sekarang, masih banyak yang belum diisi gitu. Itu semangat banget sih langsung ke toko buku waktu itu beli ini. Nah, alhamdulillahnya hari pertama, sesi pertama itu walaupun banyak trouble yang harus ngejadwalin jam 8, jadi tiba-tiba ujiannya jam 10, banyak nunggu, terus baru keluar ujian itu jam 12 gitu. Alhamdulillah aku dapat skor yang di atas 350 sih. Waktu itu aku lupa tepatnya berapa, dengan skor 350 itu. Dan apalagi dalam 3 topiknya TKP, TIU, dan TWK aku lulus passing grade, aku berhak untuk mengikuti ujian selanjutnya atau seleksi kompetensi bidang. Tapi ternyata aku nggak lulus SKB karena aku urutan 7, sedangkan SKB itu 3 kali kebutuhan formasi. Jadi yang dibutuhkan hanya 6 ya untuk ujian seleksi SKB. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan seleksi CPNS, sebaiknya dibaca dulu permenpannya. Kalau misalnya yang tahun 2019 itu ada di Permenpan RB nomor 23 tahun 2019, dibaca setiap tahapannya, karena antara daerah, kota, kementerian itu beda-beda tahapannya, masing-masing punya tahapan tersendiri, apalagi kementerian ya mungkin beda-beda gitu. Jadi pengalaman aja, jadinya ada target tersendiri untuk mencapai setiap tahapannya. Nah, 1 tahun kemudian, tahun 2018 dibuka lagi seleksi CPNS. Aku ikutan lagi, dan kali ini bedanya itu kita bisa melihat jumlah pelamar dalam instansi. Jadi masing-masing instansi itu memunculkan jumlah pelamarnya berapa, dan itu bagus untuk strategi kita gitu ya. Nah, tapi salahnya aku itu karena aku masih bingung milih instansi yang mana. Waktu itu pengen di kota, hanya instansinya itu masih bingung. Terus aku tungguin aja sampai hari terakhir instansi mana yang jumlah pelamarnya itu nggak terlalu banyak. Aku daftar hari terakhir, terus kayak last minute gitu, jam-jam terakhir, malam-malam, jam 9-an aku baru upload berkas akhir, dan itu tuh lancar sih, sampai situ lancar, udah submit. Nah, waktu pengumumannya ternyata aku masuk ke halaman yang tidak lulus administrasi, dengan alasan ketika masuk ke SSCM dan aku membuka akun aku, katanya aku nggak menyertakan STR. Ya, aku nggak menyertakan upload STR gitu. Terus kayak bingung sendiri, masa sih berkas sepenting itu aku sampai lewatkan atau aku sampai lupa. Tapi apakah
kalau berkasnya terlewatkan bisa disubmit dan bisa sampai tahap akhir. Jadi kemungkinan waktu aku mengisi berkas online itu atau upload itu ada masalah jaringan yang jadinya mungkin kesannya servernya gagal atau gimana, aku juga nggak ngerti. Tapi ya udahlah gitu ya. Ada sih masa sanggah, cuman kayak apa yang harus disanggah kalau akunya sendiri nggak punya bukti kalau ternyata memang pas dibuka akun SSCN aku tuh STR-nya tuh nggak ada. Jadi kayak gagal upload gitu. Gagal upload mungkin ya nggak ngerti juga, tapi bisa disubmit sampai akhir sampai punya kartu pendaftaran itu. Kalau yang tahun 2019 itu kalau kita misalnya ada berkas yang terlewatkan itu pasti nggak bisa disubmit dan nggak akan muncul kartu pendaftarannya. Jadi pengalaman buat teman-teman semua yang memang punya strategi khusus gitu ya, jangan kelamaan mikir juga, nggak bagus. Jadi kalau misalnya udah terpikir mau kemana langsung daftar aja. Nah tahun 2019-nya alhamdulillah nggak lama setelah 2018 itu selesai seksi CPNS-nya dibuka lagi. Aku masih ingat itu pembukaannya tanggal 11 November kalau nggak salah, dan aku daftar tanggal 20 November. Aku langsung pilih instansi yang aku mau ya, nggak lama setelah aku yakin aku udah nggak mikirin jumlah pelamar di formasi yang aku pilih. Walaupun pada akhirnya ketika penutupan pendaftaran formasi yang aku pilih itu ternyata peminatnya banyak sampai 22 orang. Untuk suatu puskesmas yang kecil itu bikin kaget juga sih. Tapi itu jadi acuan aku untuk belajar lebih giat gitu. Nah dari pendaftaran ke jadwal SKD itu cuman 2 bulan, sekitar 2 bulan udah keluar jadwalnya, dan aku dapet hari-hari terakhir, kayak 4 hari terakhir ujian penutupan gitu. Jadi benar-benar banyak dengar pengalaman teman-teman ujiannya seperti apa, topiknya apa aja. Hanya SKD ini karena soalnya random banget, banyak macamnya, jadi harus benar-benar sering latihan. Walaupun banyak teman-teman yang ngasih tahu FR ini itu, tapi benar-benar nggak keluar satupun gitu. Cuman jenisnya sama tapi nggak ada yang sama persis, nggak ada gitu. Jadi buat SKD ini harus benar-benar latihan, perbanyak latihan. Alhamdulillah dapat peringkat 2, skornya pun lebih tinggi daripada 2017. Aku senang banget ada peningkatan. Nah setelah tahu lulus SKD, aku agak bingung untuk belajar SKB karena benar-benar nggak ada pengalaman dan belum terpikir untuk belajar dari YouTube gitu. Aku udah panik, takutnya SKB-nya itu 1 bulan setelah pengumuman resmi memang dijadwalkannya, tapi karena ada pandemi ini jadi sekitar Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober waktu itu 8 bulan, nunggunya 8 bulan itu baru ujian SKB. Dan itu pun aku SKB-nya dapat hari-hari terakhir juga, hampir sama kayak SKD, aku dapat 4 hari sebelum penutupan akhir gitu. Jadi aku banyak belajar. Nah dari mana sih aku belajar SKB? Jadi aku belajar SKB ini karena nyari buku yang seperti ininya. Jadi toko buku itu susah untuk formasi nutrisionis ya, kebanyakan untuk perawat. Jadi aku ikut belajar kesehatan umum di Telegram, dan ternyata di situ tuh banyak teman-teman sejawat aku yang ketika itu aku berinisiatif, kenapa nggak kita buat grup aja khusus formasi nutrisionis gitu, khusus teman-teman ahli gizi. Dan alhamdulillah 3 hari itu udah ratusan isinya gitu. Senang banget punya banyak teman diskusi saat itu, dan ketemu teman-teman yang memang udah punya pengalaman SKB sebelumnya. Jadi buat teman-teman nih yang nanti lulus SKB gitu ya dan belum punya pengalaman kayak aku, selain belajar sendiri,
teman-teman juga aku sarankan untuk banyak diskusi dengan teman-teman yang sudah berpengalaman gitu, karena itu sungguh sangat membantu pada saat pelaksanaan ujiannya. Nah, peringkat SKD aku kan ranking 2. Itu tuh benar-benar jadi motivasi supaya bisa nyusul yang pertama. Walaupun cuma bedanya 2 poin, tapi tetap kepikiran gitu gimana caranya biar jadi peringkat pertama, karena udah tinggal dikit lagi gitu ya. Ya, alhamdulillah banget aku meroket gitu ya. Skor SKB aku sampai 415, meninggalkan dua saingan aku. Alhamdulillah aku ngerasa itu bantuan dari teman-teman sejawat aku yang sama-sama berjuang di SKB tahun 2020 kemarin. Nah, jadi aku menyikapi kegagalan aku dari tahun ke tahun tuh dengan mengevaluasi persiapan yang aku lakukan menjelang pelaksanaan ujian CPNS. Kayak yang waktu pertama itu aku kurang paham tentang skor SKB gitu. Aku waktu tahun 2018 baca-baca lagi, walaupun tahun 2018 juga aku teledor ya. Jadi salah di persiapan administrasi, aku terlalu lambat dalam mendaftar, akhirnya overload jumlah pendaftarnya dan gangguan servernya sampai terjadi seperti itu. Jadi aku nggak mengulangi itu semua di 2019. Nah, terus aku walaupun dari 2017 aku gagal, aku tetap latihan soal walaupun cuma 1 soal per hari. Dari 2017 ke 2018 itu aku benar-benar cuma 1 soal per hari, apa aja random, TKP, TWK, TIU. Aku baca sekilas aja, nggak benar-benar hafal. Nah, pokoknya jangan lupa latihan terus walaupun cuma 1 soal per hari. Terus sekarang juga kan banyak aplikasi soal CPNS, itu tuh ngebantu banget. Jadi cuman ngisi beberapa soal 15 menit atau 10 menit per hari, yang penting ada wawasan yang masuk gitu. Jadinya nggak terlalu banyak yang dipelajari ketika nanti ada seleksi CPNS lagi. Otak kita tuh masih cukup mengingat itu semua gitu, materi itu semua. Terus aku juga terus menyebutkan cita-cita aku di dalam doa aku, di dalam sujud aku gitu ya. Jadi CPNS, yang walaupun aku nggak tahu aku nanti PNS-nya di mana waktu itu, kapan dan di mana, tapi aku tetap terus dari 2017 aku menyebutkan atau aku menceritakan ke Allah kalau cita-cita aku tuh pengen jadi PNS gitu. Nah, terus aku juga merubah mindset aku. Kadang kan ada yang bilang itu tuh susah karena jutaan pendaftar dan informasi yang ada untuk kamu tuh cuma 1 gitu. Nah, kita ubah mindsetnya, 1 orang itu adalah nama aku gitu, di formasi yang memang jadi rebutan gitu ya gitu. Jadi ubah mentalnya, harus lebih kuat, harus lebih yakin juga gitu, harus lebih giat juga. Kita juga harus sadari kalau di sekitar kita banyak teman-teman kita yang gagal juga, tapi mungkin mereka udah start belajar dari awal, mereka juga udah lebih siap. Jadi kita juga jangan kasih kendor kalau memang itu benar-benar cita-cita yang mau kita kejar gitu. Pokoknya terus berusaha, terus berdoa. Jadilah pribadi yang pantang menyerah dan menyikapi kegagalan dengan baik. Insya Allah di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Nah, segitu dulu sharing pengalaman mengikuti seleksi CPNS dari aku. Mudah-mudahan membantu dan bermanfaat. Makasih buat teman-teman yang udah dengerin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen apapun pertanyaan mengenai seleksi CPNS.